Assalamualaikum, saya Karim. Perkenalkan, nama saya Is Fauzia. Perkenalkan, nama saya Lulandari. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Mari kita mulai. Barang kena pajak atau disingkat dengan BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada dasarnya, semua barang adalah BKP kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Pengecualian barang kena pajak. Pengecualian BKP diatur dalam pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN. Di antaranya 1. Hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya minyak, gas, batu bara, panas bumi, biji logam, dan mineral buatan. Yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak. Di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang ketiga yaitu hidangan yang disajikan di hotel dan restoran atau oleh catering. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Baik, selanjutnya ada jasa kena pajak atau sering disingkat JKP. JKP sendiri merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk juga jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Selanjutnya, apa saja pengecualian dari JKP? Pengecualian JKP terdapat pada pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN. Pengecualian JKP yaitu pertama ada jasa medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa penyiaran non-iklan, jasa angkutan umum, jasa perhotelan, jasa catering, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa layanan pemerintah, jasa wesel, jasa surat perako, jasa telepon umum koin, jasa tempat parkir, dan jasa tenaga kerja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari KIIS, yaitu pengertian dari pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengertian PKP yaitu pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang termasuk PKP yaitu yang pertama ada pabrikan atau produsen, importir, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir, agen utama atau penyalur pabrikan atau importir, pemegang hak paten atau merek dagang BKP, pedagang besar, pengusaha yang melakukan BKP, sama pedagang eceran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Iluh. Di sini ada kewajiban PKP. Kewajiban PKP di sini ada 7 poin. Poin pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Poin kedua, mengungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, di sini ada membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak. Yang keempat, membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP. Yang kelima, di sini ada melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya. Yang keenam, di sini ada menyetor PPN dan PPNBM yang terutang. Yang terakhir di sini ada
menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN. Selanjutnya ada pengecualian PKP. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kecil. Yang kedua, pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, di sini ada pengusaha di bidang jasa-jasa dikecualikan dari JKP. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dengan jumlah bruto tidak lebih dari 360 juta atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 180 juta. Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP, batas peredaran bruto untuk dapat ditetapkan sebagai pengusaha kecil adalah tidak lebih dari 360 juta jika peredaran BKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto, atau tidak lebih dari 180 juta jika peredaran JKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto. Pengusaha kecil wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.